Selanjutnya kita akan bahas tanya jawab beberapa kertas yang sudah ada di hadapan saya. Pertama, apa boleh qabliyah zuhur langsung 4 rakaat? Hadisnya buka fikih sunnah Said Sabit, diambilnya dari Sunan Abi Daud. Salatul laili wan nahari masna masna. Buka fikih sunnah Said Sabit. Salatul laili wan nahari masna masna. Salat sunat siang dan malam 2. Maka zuhur itu qabliyahnya usalli sunnataz zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Setelah selesai salam tegak lagi 4 rakaat 2 salam. 2 salam 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 4 rakaat 2 salam. Kapan waktu qabliyah Jumat yang afdal? Soalnya di tempat saya ada 2 masjid. Masjid yang satu azannya 2 kali, masjid yang satu azannya 1 kali. Maka solatlah di masjid yang azannya 2 kali. Kalau mau qabliyah Jumat, solatlah di masjid yang azannya 2 kali. Azan pertama masuk waktu, pas masuk waktu azan pertama. Masjidil Haram begitu masuk waktu. Saya umrah terakhir zuhur 12.24. Saya mau menengok azan pertamanya sudah masuk waktu apa belum. Karena kalau belum masuk waktu tak boleh qabliyah. Saya tengok jam 12.24. Pas 12.24 azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai azan, yang melaksanakan qabliyah. Selesai itu khatib naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru azan kedua. Jadi kalau mau qabliyah Jumat, datanglah ke masjid yang azannya 2 kali setelah azan pertama, tapi tengok dulu azannya setelah masuk waktu. Kalau azan pertamanya sebelum masuk waktu, tidak bisa melaksanakan qabliyah. Bahayanya kalau azan 1 kali, setelah azan itu khatib langsung khutbah, sedangkan dia mau mendengar khutbah. Jadi kalau dia mau melaksanakan qabliyah, datanglah ke masjid yang azannya 2 kali, dan azan pertama setelah masuk waktu. Tolong penjelasannya bagi orang yang melaksanakan sholat sunat sewaktu khatib telah mulai berkhutbah. Bukankah demikian melaksanakan sunat atas yang wajib? Mendengarkan khutbah wajib, melaksanakan sholat sunat. Ini yang dipakai kaedah Bapak ini. Bukankah itu berarti melaksanakan yang sunat, meninggalkan yang wajib? Ini pakai akal, betul. Kalau ada hadis, buang akal. Kalau tak ada hadis, baru pakai akal. Kalau ada hadis pakai akal, itu namanya berakal-akal. Mana hadisnya? Nabi sedang khutbah. Ketika Nabi sedang khutbah, masuk seorang laki-laki ke dalam masjid, lalu dia duduk. Nabi suruh tegak, qom, fasalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Itu dalil. Mana tahu nanti terlambat, tetap salat sunat 2 rakaat. Tapi kalau sudah terlambat, tahu diri, jangan duduk di tengah. Salat sunat depan orang banyak, salat sunat di emperan, cepat-cepat. Kalau perlu tak usah pakai iftitah, Fatihah, ayat inna a'tayna, qul huwallah, Yasin, Allahu Akbar. Ini udahlah terlambat, ayat panjang, pakai baju kaos, tertulis di belakang. Emang masalah buat lo. Tapi sholat saat khatib itu dari hadis, bukan akal-akal. Nabi menyuruh sholat hadis sahih, qom, tegak, fasalli rak'atain, sholat sunat. Tapi yang paling bagusnya adalah datang cepat-cepat hari Jumat. Yang datang 5 saat. Datang pada saat pertama seperti berkurban seekor unta. Datang pada saat kedua seperti berkurban seekor sapi. Datang pada saat ketiga seperti berkurban seekor lembu. Datang kambing. Datang saat keempat seperti berkurban seekor ayam. Datang saat kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Seketika khatib sudah naik mimbar, maka malaikat menutup buku catatan dan dia ikut mendengarkan khutbah. Hadis sahih. Jadi cepatlah datang hari Jumat, membaca surat Al-Kahfi, memperbanyak istighfar pada hari Jumat, memperbanyak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya mau bertanya
Ustaz, saya dapat dari medsos. Bunyinya, sesungguhnya seorang hamba apabila berdiri sholat, didatangkan dosa-dosanya seluruhnya, kemudian diletakkan di atas kedua pundaknya. Setiap kali dia rukuk dan sujud, berguguranlah dosa-dosanya itu. Silsilah hadis sahih 1398. Yang ingin saya tanyakan, siapa periwayat hadis tersebut? Siapa yang meriwayatkannya? Mohon penjelasannya. Hadis bahasa Indonesia. Carilah hadis teks Arabnya. Nanti saya carikan. Nanti saya carikan teks Arabnya, saya muatkan di blog www.somatmorocco.blogspot.com. Di situ isinya tanya jawab hadis semua, lebih 200. Pak Ustaz, dulu Ustaz pernah menyampaikan begini. Mana teks Arabnya? Nanti saya carikan. Riwayat, teks, terjemah, nama sahabat. Ini bahasa Indonesia muskil. Gimana mencari hadis bahasa Indonesia? Saya simpan, saya bawa pulang. Nanti cek di blog. Bagaimana seorang pemimpin merasa benar, merasa berjasa, merasa segala-galanya. Bagaimana kalau dihubungkan dengan kepemimpinan Rasulullah SAW? Lebih baiknya untuk zaman ini. Pemimpin itu sifatnya dua. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dua saja. Amanah, adil. Kalau dia amanah, dia adil. Ayat sesudah itu, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ayat itu jangan dipotong. Ayat pertama tentang pemimpin, ayat kedua tentang rakyat, wajib taat kalau dia punya dua sifat. Adapun yang ini merasa benar, merasa berjasa, merasa segalanya, ini Fir'aun. Apa larangan bagi wanita haid? Larangan bagi wanita haid, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh megang Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh tawaf. Ada di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Jadi kalau dia mau dengar pengajian di mana? Di emperan, belakang, samping. Makanya pasang mik keluar. Masjid Agung An-Nur ada mik keluar. Ibu-ibu yang berhalangan boleh. Mana dalilnya perempuan haid tak boleh masuk masjid? Nabi minta ambilkan khumrah, kain merah. Rumah Nabi di pinggir Masjid Nabawi. Aisyah, tolong ambilkan kain merah. Apa kata Aisyah? Ana haid. Itu dalil. Dia tahu dia haid, dia tak boleh masuk. Lalu dia bilang ana haid. Kata Nabi, tanganmu kan tak haid. Maka Aisyah mengulurkan kain itu dari jendela. Itu dalil Aisyah tahu bahwa perempuan haid tak boleh masuk. Itu pendapat ulama, jumhur ulama tak boleh masuk. Bagaimana dengan gunting kuku dan potong rambut? Boleh apa tidak? Sedang haid dipotongnya kukunya, lalu rambutnya dipotong. Apakah rambut ini mesti disimpan nanti waktu mandi, di bawah mandi? Langsung saya tanyakan kepada Syekh Sayyid Askar, Ketua Majelis Fatwa Majma' Al-Buhus, Lembaga Riset Al-Azhar. Waktu masih kuliah dulu, jumpa saya, sedang berjalan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Tradisi di tempat kami di Indonesia, mak-mak nenek-nenek kami, kalau kukunya copot, rambutnya gugur, disimpan dalam laci. Nanti pas dia mandi di bawahnya. Apa perlu? Kata Syekh Said Askar, rambut yang gugur, kuku yang patah, copot, itu seperti sampah. Maka biarkan sajalah, tak perlu. Tapi selama dia haid itu, sebaiknya jangan potong kuku, jangan potong rambut. Tapi kalau putus, copot, tanggal, rontok, tak perlu dia kutip. Itu sama seperti sampah. Itu jawaban langsung saya tanya, dengar telinga saya. Maka ibu-ibu yang rambutnya gugur, kukunya putus, copot, patah, tak perlu dia simpan di bawah mandi saat mandi selesai, maaf cakap haid. Tapi jangan dia potong kuku dan potong rambut saat haid itu. Kalau dia mau potong nanti sudah selesai, kan lebih lama masa bersih daripada masa haid. Kecuali istihadah, orang yang istihadah penyakit lebih dari masa normal, dia boleh, tak masalah.
Gimana amalan orang yang ada dendam dengan orang lain? Sholat berjamaah 5 waktu di masjid, puasa sunat, tapi masih ada dendam. Kalau dendam berarti putus silaturahim. Dendam. Bapak sakit hati sama dia. Dah, tadi kenapa tak salaman? Saya tak sakit, tapi untuk nengok mukanya mau muntah saya. Itu dendam namanya. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Hadis kedua, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayah jura akhahu, mendiamkan saudaranya fauqa salati layalin, 3 hari 3 malam. Hitunglah, asal sudah lewat 2 hari 2 malam, masuk hari ketiga 23 jam 9.50 menit, langsunglah miss call, say hello. Jangan sampai 3 hari 3 malam. Na'udzubillah, tak diterima Allah Ta'ala amal ibadah. Maka kita harus segera. Itulah bunyi ayat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah pada ampunan Tuhanmu, wa jannatin arduha samawati wal ard, kepada surga uiddat lil muttaqin, dijanjikan bagi orang yang bertakwa. Apa sifatnya? Alladzina yunfiquna fis sarra, bersedekah pada waktu lapang, wad dharra, pada waktu sempit, wal kaziminal ghaiz, menahan amarah, wal afina 'anil nas, memaafkan orang lain. 4 sifat orang bertakwa: sedekah pada waktu lapang, pada waktu sempit, menahan marah, memaafkan orang lain. Makna maaf plong. Kalau katanya maaf belum plong, bukan maaf, itu maaf KW, maaf palsu. Tak betul. Pak Ustaz, di kampung saya banyak orang berobat ke dukun. Gimana hukumnya? Katanya kita kan berusaha berobat. Ada yang bisa memindahkan penyakit ke ayam, ada yang dimandikan oleh dukun. Gimana solusinya Pak Ustaz? Tolong jelaskan dosanya, soalnya saya akan mendengarkan. Nah, dengarlah baik-baik. 1. Man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada cakap si dukun itu, falam tuqbal lahu salatun 40 lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Yang lebih kuat daripada itu satu lagi, man ata kahinan au arrafan, siapa yang datang ke dukun peramal, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada ucapannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kafirlah dia. Maka segeralah bertobat. Bagi yang sudah pernah ke dukun, konsultasi ke peramal, pergi ke penasehat spiritual, Ki Jogobodo, Ki Gendeng Pamungkas, yang ada iklannya di koran MX, bertaubatlah, sholat sunat taubat. Tapi masih sakit keluarga kami Pak Ustaz, pergi ke tempat ruqyah, namanya Arsy, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Arsy, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Ada namanya Ustadz Saifullah Ruqyah, ada namanya Ustadz Zafrullah Ruqyah di Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera, belakang Hotel Premier. Ada di masjid, ada di Rumah Sakit Zainab. Rumah Sakit Zainab ada basement di bawah, itu bisa juga ruqyah. Mau ruqyah, ada juga terapi pakai sengatan lebah. Lebah itu disengatkan ke kaki. Gimana rasanya? Saya tanya ke kawan saya belum pernah. Kawan saya kena asam urat. Saya tanya, bagaimana rasanya? Susah diceritakan dengan kata-kata. Pergilah kalau mau coba. Pak Ustaz, apakah aurat suami berdosa dilihat oleh adik iparnya? Ya, adik ipar saya itu tak boleh melihat aurat saya. Kalau saya serumah sama dia, maka jilbabnya mesti penuh. Yang boleh saya lihat wajahnya sama tapak tangannya. Itu pun jangan lama-lama. Tak boleh. Makanya ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, alhamu, bagaimana dengan ipar? Kalau orang lain kan haram, ibu haram, adik-adik haram. Kalau adik ipar macam mana? Alhamu al-maut, mati kata Nabi. Kalau orang lain sekedar berdosa, tapi kalau adik ipar mati. Kenapa disebutnya mati? Karena
selingkuhan sama adiknya, hancur rumah tangga, mau dinikahi tak bisa, kecuali kakaknya mati baru bisa. Makanya ipar beripar itu hati-hati. Berapa banyak orang jatuh cinta sama bang iparnya, kisah nyata, true story, ngomongnya ke saya, Pak Ustadz, di dunia udah mau kiamat, masih lama. Saya bilang, ada apa? Ini ada perempuan mau nikah sama saya, ya nikahi aja. Apa masalahnya? Kalau saya nikahi kiamat, Pak Ustadz. Ini nikah kenapa? Yang mau nikah sama saya ini adik ipar saya. Karena selalu sering dari kecil saya jaga, saya sudah dianggapnya seperti kata-kata seperti itulah masuk setan. Alah, kan udah seperti situlah rusak. Udah macam adik saya, udah macam kakak saya. Berawal dari macam, berubah menjadi macam-macam. Pak Ustaz, gimana tentang tradisi orang berjalan di bawah keranda orang mati? Kepada anak cucu cicit, lewatlah di bawah keranda nih. Nanti kalau kalian lewat, supaya tak rindu lagi, lewatlah. Itu bukan tradisi Islam. Justru anak cucu itu disuruh rindu, supaya kalau dia rindu, berdoa dia, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cucu rindu, bagus. Untuk almarhum datuk saya, Al-Fatihah, ajarkan itu. Sekarang banyak cucu tak perlu lagi lewat, memang dia udah tak rindu lagi. Dulu ya cucu takut rindu nangis, sekarang ada pun datuk di situ dia tak ingat, dia udah sibuk main. Nah, salam datuk kau datang, ya tuh, datuk itu suruh cium tangan. Dia udah sibuk main. Jadi tradisi-tradisi ini tinggalkanlah, tak usah lagi. Ustaz Abdul Somad pernah, saya seumur hidup tak pernah lewat baik di bawah keranda maupun di atas keranda. Nenek saya meninggal, datuk saya meninggal, tak pernah disuruh kami lewat-lewat, baik di bawah apalagi di atas. Tinggalkanlah. Sebagai orang awam, saya berusaha mencari ilmu dari berbagai jamaah yang ada di sekitar saya. Di antaranya FPI, HTI, Tabligh, Ikhwan Muslimin, Salafi. Cuma saya agak bingung dengan pemahaman Salafi yang menganggap jamaah-jamaah lain yang tidak sepaham Ahlul Bid'ah menyesatkan jamaah Tabligh sesat. Apa benar yang bercita-cita yang beredar ada campur tangan asing di dalamnya? Islam ini kalau ditembak dari luar tak bisa. Kalau ada orang menghina Nabi Muhammad, perampok sedang mabuk, kalau dihina Nabi Muhammad hilang mabuknya. Walaupun tak sholat, tak ke masjid, kalau dihina Nabi Muhammad hilang. Mana siapa yang ngejek tadi? Islam ini kalau ditembak dari luar tak bisa, maka dia dihancurkan dari dalam. Nih, ini orang barat punya kerja, dimasukkanlah kelompok yang suka menyalah. Bid'ah haram, bid'ah haram. Ini agen-agen intelijen Amerika Israel. Yang ngomong ini bukan Ustaz Abdul Somad, yang ngomong ini orang yang paham, yang mengerti, peneliti. Ini cara merusak Islam dari dalam. Khilafiyah, masalah kunut subuh, masalah baca yasin, masalah doa zikir bersama, masalah zir jahat, masalah kirim doa untuk orang mati. Ini bukan masalah baru, ini masalah lama, sudah selesai sejak zaman Ibnu Taimiyah, pada zaman Imam Nawawi, pada zaman Imam Ibnu Hajar Asqalani. Kenapa dibangkitkan ini sekarang? Supaya umat Islam ini diobok-obok dari dalam, saling salah menyalahkan, berkelahi. Jamaah tabligh sesat, jamaah ini khawarij, jangan ikut-ikut kelompok yang menyalah-nyalahkan orang lain. Salah satu ciri aliran sesat, suka menyesat-nyesatkan orang lain, suka menyalah-nyalahkan orang lain.
masih banyak lagi yang perlu diislamkan. Suku Sakai, Talang Mama, Talang Perigi, suku Akeh, suku Laut, itu di Meranti banyak lagi orang yang perlu diislamkan. Kenapa orang yang sudah di masjid ini dibid'ah-bid'ahkan? Ini perlu perhatian ke depan. Kalau nggak salah dengar, Mufti Suriah baru-baru ini meninggal tatkala sedang berceramah dibom oleh Syiah, bahwa Salafi yang sekarang didanai Inggris untuk memecah belah Islam dari dalam. Yang dimaksudnya ini adalah Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Itu ceramah dia, MP3. Saya punya ceramah. Kata dia, ini kelompok dimasukkan untuk India, Pakistan, Bangladesh, ditanamkan di dalamnya itu Ahmadiyah, maka dimasukkan kelompok merusak Islam dari dalam. Syiah, kelompok-kelompok yang obok-obok dari dalam. Bukan mufti, beliau tidak mufti. Syekh Al-Buti tidak mufti. Kok beda orang-orang yang ngakunya paling ikut sunnah, tapi mendoktrin jamaahnya dengan hadis istiwa, datang dengan aneh, dan beruntung orang yang dianggap aneh. Mulanya banyak jamaahnya aneh-aneh. Di antaranya siap sholat langsung pergi. Ini penafsiran-penafsiran. Yang dimaksud aneh itu sesuai syariat. Kalau ada ibu dianggap aneh pakai jilbab panjang, bahagialah. Kalau ada anak muda dianggap aneh karena pacaran, tak pacaran, bahagialah. Kalau ada orang tua dianggap aneh karena melarang anaknya pacaran, bahagialah. Kalau ada bapak dianggap aneh karena sholat berjamaah, bahagialah. Itu maknanya. Bukan berpenampilan aneh, berbentuk aneh, berwajah aneh. Bada al-Islamu gharibun. Islam itu pertamanya aneh. Fasawfa yakunu ghariban. Nanti di akhir zaman akan dianggap aneh. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang yang aneh. Makna aneh di situ aneh kalau ditengok orang kafir, bukan berpenampilan aneh. Ini mesti dijelaskan. Mana yang hadis, mana yang pemahaman hadis mesti dijelaskan. Apa hukum meletakkan hiasan rumah berbentuk binatang 3 dimensi di rumah? 3 dimensi berbentuk, dicetak, diukir, dipahat. Kalau disenter ada bayang-bayang. Itu dia cirinya. Berbentuk, dicetak, diukir, dipahat. Kalau disenter ada bayang-bayangnya. Itu patung. Baik dari keramik maupun dari emas, maupun dari besi, maupun dari kaca, dari tanah liat. Celengan bentuk ayam utuh dari kepala sampai kaki. Keramik bentuk gajah, burung merpati, bentuknya utuh, maka itu patung. Innal malaikata, malaikat, la tadkhulul buyut, tidak masuk ke dalam rumah. Fiha tamasil, kalau di rumah itu ada patung, malaikat tak masuk. Malaikat yang tidak masuk itu malaikat rahman. Malaikat maut masuk. Apakah para ahli hadis atau ulama-ulama lain yang bermazhab kepada salah satu mazhab yang 4 itu termasuk ta'assub kepada imam mazhab, atau karena mereka juga sepakat dengan pendapat imam mazhab tersebut? Pak Ustaz, mazhab Maliki Fatihahnya tidak pakai bismillah. Mazhab Maliki, alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Syafi'i bismillahnya jahar, bismillahirrahmanirrahim. Orang dari Mesir Syafi'i, orang dari Irak Hanafi. Dari Irak Hanafi, dari Mesir Syafi'i. Pergi ke Madinah, di Madinah imamnya Maliki. Apakah mereka tak sholat gara-gara bismillahnya sir? Yang dari Mesir Syafi'i, yang dari Irak Hanafi, ketika sampai di Madinah mereka menjadi makmum kepada mazhab Maliki. Jadi tidak ada fanatisme mazhab. Ketika yang berkuasa di Madinah itu mazhab Maliki, yang bismillahnya tidak pakai bismillah Fatihah, yang dari Irak, dari Mesir mau sholat di belakang. Bukan mereka buat jamaah sendiri.
Lalu kemudian ketika Imam Syafi'i itu kalau subuh baca kunut, tapi ketika dia berada di Irak itu banyak mazhab Hanafi kunut tak bersubuh, subuhnya tak pakai kunut. Maka Imam Syafi'i ketika dekat dari masjid tempat makam Imam Hanafi, dia tak berkunut. Jadi Imam Syafi'i itu tidak fanatik mazhab, karena mazhab itu pendapat, ijtihad, bukan agama. Orang yang hobi sedekah tapi uangnya dari dua sumber halal, sumber haram. Yang satu gajinya, yang satu korupsinya. Kalau dicampurnya jadi dua, kira-kira malaikat bingung apa tidak? Iza jatama'al halal wal haram. Ini kaedahnya. Iza jatama'al halal wal haram faghullibal haram. Kalau bercampur yang halal dengan yang haram, maka yang menang itu yang haram, bukan yang halal. Ini suci, bisa dipakai untuk wudhu. Menetes satu tetes kampur ke dalam, setetes kampur dengan 600 ml aqua. Menurut hukum akal kalah kampur, tapi setelah masuknya najis ke dalam, maka kalah yang haram, kalah yang halal, yang menang yang haram. Ini baju bersih, tapi kalau tumpah ke sini najis, maka kalah yang bersih ini, yang najis yang menang. Maka jangan kotori dengan yang haram-haram. Ketika imam membaca inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Bolehkah makmum mengatakan alaihi salam? Boleh. Kenapa boleh? Alaihi salam itu doa. Alaihissalam, semoga Allah memberikan keselamatan kepada Ibrahim dan Musa. Boleh menambah doa, kecuali doa itu bahasa bukan Arab, tak boleh. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Keselamatan untuk Musa, batal salat. Tapi kalau dia kata dia alaihissalam, tak apa-apa. Sahabat menambah doa, Sami Allahu liman hamidah. Datang sahabat di belakang baca doa, Alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih. Selesai salat Nabi tanya, siapa tadi yang nambah-nambah doa itu? Datang sahabat, ana, saya yang nambah itu ya Rasulullah. Ditambahnya bacaan Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa thalathina malakan yatabadarun. Aku lihat 39 malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca. Apa hukumnya memandikan ayah tiri dalam kondisi sakit, stroke, bagi anak tiri perempuan? Saya menikah dengan janda. Misal saya menikah sama janda. Lalu janda ini punya anak. Sekarang status saya ayah tiri, dia anak tiri saya. Boleh tak dia memandikan saya? Saya sampai mati tak boleh nikah sama dia. Kalau saya, maaf cakap, warabaibukumul lati fi hujurikum minal lati dakhaltum bihinna. Kalau kamu menikahi perempuan, kamu sudah menjalin hubungan sama dia, maka anaknya itu tak boleh kamu nikahi sampai mati. Anak dia itu mahram saya sampai mati. Ini kalau cerita mahram, dengan syarat emaknya pernah berhubungan. Tapi kalau begitu akan nikah, aku terima nikah dengan mahar seperangkat kesucian Quran, habis itu mati maknya tak sempat berhubungan, anaknya itu tak mahram dengan saya. Kalau pernah berhubungan dengan emaknya, maka anaknya itu mahram saya. Ini kalau cerita anak tiri dengan bapak tiri mahram. Tapi cerita masalah memandikan ini cerita lain. Karena di mandi itu ada aurat mughallazah.
dari lutut sampai ke pusat, kemaluan, itu aurat mughallazah. Gimana anak tiri itu mau menggosok aurat mughallazah sedangkan anak kandung? Maka serahkanlah kepada pengurus jamaah masjid memandikannya dalam kondisi sakit. Oh, belum mati lagi. Dalam kondisi sakit bagi anak tiri. Ini masalah menggosok, ini masalah membasuh, ini carilah, karena ini masalah aurat mughallazah. Tapi kalau cerita mahram, ini mahram dia, mahram tak boleh nikah sampai mati. Tapi ini masalah aurat mughallazah, itu tak sama dengan anak kandung. Itulah, carilah. Tapi kalau sudah tak ada lagi Pak Ustaz, bisa bayar perawat. Jangankan bayar perawat, makan kami aja payah. Inilah satu-satunya. Apa boleh buat? Darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Yang darurat membolehkan yang mahzurat. Ini. Tapi kalau masih ada yang lain, carilah yang lain. 2. Untuk sholat tahajud, sebaiknya tidur dulu baru bangun, atau boleh tidak tidur dulu? Kalau pakai tidur dulu namanya tahajud. Kalau tidak tidur namanya qiyamul lail. Dua-dua pahalanya bagus. Nabi pernah sholat dari isya sampai subuh tidak pakai tidur. Imam Ahmad bin Ambal sholat tahajud pernah, sholat qiyamul lail pernah, dari isya sampai subuh, khatam Quran tidak pakai tidur. Pernah. Nah, jadi kalau ada yang tidak pakai tidur, qiyamul lail. Kalau pakai tidur, tahajud. Dua-dua baik. Selama ini saya bingung Pak Ustaz, terus mana yang Bapak pilih? Dua-dua tak saya pakai. Laksanakan. Dalam sholat fardu, seandainya tertinggal sholat isya tidak sengaja, kemudian terbangun menjelang subuh, bagaimana seharusnya Ustaz? Bangunnya pas azan subuh, maka sholat isya tadi diqadha. Kapan diqadha? Nanti pas waktu isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Setelah sholat isya, isya yang pertama, usalli fardhu isya arba'a raka'atin adaan. Setelah itu usalli fardhu isya arba'a raka'atin qadaan. Qadha. Tapi jangan gara-gara ini anak muda enak aja tinggalkan salat. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat sengaja, faqad kafar, kafir. Jangan. Saya tak ingin gara-gara ini bisa diqadha, cincailah itu. Bisa ini, andai mana tahu terjadi, itu diganti namanya qadha. Kalau sudah sholat tapi ternyata wudhunya, sholat sudah selesai, tengok di siku ada bekas cat. Kalau ada bekas cat berarti wudhunya tak sah, maka cuci pakai tinar, pakai bensin, wudhu lagi, sholat lagi, namanya sholat i'adah, sholat ulangan. Sholat lagi, sholli fardhu isya arba'a raka'atin i'adah. Sholat itu ada 3, adaan, qadaan, i'adatan. Waktu tidur yang tidak disukai Allah dan akibatnya, tidur sesudah sholat subuh. Akibatnya, dulu orang tak tahu akibatnya. Yang penting tak usah tidur setelah sholat subuh. Manfaatnya supaya semangat bekerja. Nabi memulai aktivitas setelah sholat subuh. Makanya kita sholat subuh terus. Ternyata setelah diteliti dokter sekarang, katanya penyebab stroke ringan gara-gara tidur setelah sholat subuh. Bisa makanya tidur. Bangun aktivitas apa yang dikerjakan. Mau lari-lari pagi, mau segala macam, banyak. Pak Ustaz, bolehkah mencat rambut? Khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mencat rambut, maka orang Islam disuruh mencat rambut. Bukan boleh, Nabi menyuruh. Abu Bakar punya ayah namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah itu rambutnya putih semua. Lalu kata Nabi, bawa Abu Quhafah ini, cat rambutnya. Disuruh. Kalau boleh, pakai warna apa? Henna, inai, pacar. Daun pacar di Madinah banyak.
Nanti kalau ada orang mau umroh kutip daun pacar 1 kilo, pasang, dibasah dengan air, diikat, pakai kain putih. Besok pagi warnanya coklat tua, mahogani. Makanya ulama-ulama di Makkah, di Madinah tuh rambutnya, jenggotnya pirang, disangka orang anak funky. Padahal itu dicat pakai henna, pakai inai, pakai pacar. Bagaimana kalau dicatnya pakai warna hitam? Jannibus sawad, jauhi warna hitam. Kenapa disuruh jauhi warna hitam? Nanti banyak orang tertipu. Orang umur 70 mau minang anak gadis umur 17, dicatnya rambut. Mau sama ini? Mau. Tak pakai pacaran, menikah sebulan, rupanya nampak pangkal putih semua. Tertipu dia. Tapi kalau ada unsur tipu tak boleh. Kalau tak ada unsur tipu boleh. Begitu kata Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Al-Azhar. Kalau ada unsur tipu tak boleh. Kalau ada unsur tipu tak boleh. Kalau tak menipu boleh, tak apa. Bagaimana kalau imam sholat membaca ayat tidak berurutan menurut yang tertulis dalam Quran? Rakaat pertama dibacanya Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Rakaat kedua dibacanya wadduha. Padahal dalam urutan wadduha dulu. Habis wadduha baru alam nasrah. Sekarang dia sungsang. Apa hukum imam sungsang? Ada ustaz berceramah di sekolah saya dulu, Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. Dia ceramah, siapa yang imamnya ayatnya sungsang pahalanya enggak ada. Lalu kami waktu itu Aliyah mau bertanya tak berani. Saya tamat kuliah pergi ke Mesir. Setelah pulang saya balik ke Pekanbaru, jumpa lagi sama bapak itu. Pak, bapak dulu yang ceramah di sekolah kami kan? Iya. Ingat saya judul ceramah bapak dulu. Apa? Bapak bilang siapa yang sholat imam ayatnya sungsang tak ada pahalanya. Itu ceramahnya dulu. Ternyata itu yang dia sampaikan bukan hadis. Itu pendapat Imam Nawawi. Ijtihad. Kata Imam Nawawi siapa dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, siapa yang jadi imam ayatnya sungsang tak ada pahalanya. Ijtihad Imam Nawawi. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin pahalanya tetap ada, cuman saja dia tak beradab, tidak ada adab Quran. Jadi kalau rakaat pertama dibacanya Al-Baqarah, ayat yang awal-awal. Nanti rakaat kedua teruslah ke bawah. Jangan sampai melawan dari juz 1, 2, 3, 4. Jangan sampai ke atas. Anda dia baca, ya tak apa-apa. Cuman dia tidak beradab, adab Al-Quran. Sopan santun, totok kromo, kata orang Jawa. Dalam pelaksanaan sholat jenazah, kalau makmum masbuk, inilah orang jenazah pun masbuk juga dia. Bukan sholat. Kalau dia masbuk gimana Pak Ustaz? Kalau dia masbuk, dia ikut takbir imam. Takbir pertama dia Fatihah, Allahu Akbar. Imam mau takbir berapa, yang penting pertama dia Fatihah, Allahu Akbar, Fatihah. Ternyata habis itu imam salam, dia lanjut Allahu Akbar, selawat, Allahu Akbar, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afwan wa akrim nuzul, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Tapi kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, masbuk, takbirnya tak perlu lagi. Itu takbir sunat. Tak perlu dia takbir 5, takbir 7, tak perlu. Nah ini bagi masbuk pada Idul Fitri. Ini kalau sudah hobi masbuk, sholat jenazah pun masbuk. Mohon penjelasan singkat tentang air bah zaman Nabi Nuh. Anaknya tak mau naik kapal Nabi Nuh. Bila salah orang-orang zalim. Apakah dunia ini zaman itu tenggelam semua? Ya. Zaman Nabi Nuh itu tenggelam semua. Habis tenggelam semua. Yang selamat cuma yang ada di kapal Nabi Nuh itu saja. Ya bunayya rakam ma'ana. Wahai anakku, marilah naik ke sampan Nabi Nuh.
Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku. Kalau anaknya itu mati, lalu kenapa ada anak cucu manusia? Jangan lupa ada anak Nabi Nuh yang lain ikut. Sam, Ham, Yafis. Sam, Ham, Yafis. Buka kitab Al-Bidayah wa Nihayah, kitab sejarah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir. Ada yang lain naik ke perahu itu, semua sepasang-sepasang, ayam sepasang, monyet sepasang, semua sepasang, dan manusia ada di situ. Dari anak Nabi Nuh yang 3 inilah lahir Sam, Ham, Yafis. Itulah lahir dengan berbagai macam warna-warna. Bukit Judi terletak di Armenia bagian selatan, perbatasan dengan Mesopotamia, tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh setelah air surut. Sekarang saat ini jajaran kelompok yang menyatakan dia yang benar. Tentang masalah di mana sampan Nabi Nuh itu, sama kasusnya macam Ashabul Kahfi. Gua Ashabul Kahfi ada 3, ada di Suriah, ada di Yordania, ada di Turki. Sampan Nabi Nuh banyak versi di sini. Kenapa Quran tidak menyebutkan tempat? Karena Quran bukan buku sejarah. Quran itu buku zalikal kitabul la raiba fihi hudan. Yang diambil itu hidayahnya. Contoh, ibu cerita ke anak ibu tentang Malin Kundang. Nah, dulu ada orang durhaka namanya Malin Kundang. Apa yang sebenarnya ingin ibu ceritakan? Ibu ingin cerita supaya anaknya jangan durhaka. Tapi si anak yang mendengar, dia patuh. Ada kawannya dengar. Akhirnya setelah itu dia teliti. Malin Kundang itu sampannya berapa meter? Di mana pelabuhannya? Terbuat dari kayu apa? Padahal itu bukan inti ceritanya. Kita tak penting tahu di mana dia berlabuh, panjangnya berapa meter. Anjing Ashabul Kahfi itu anjing pudel apa anjing herder? Tongkat Nabi Musa itu apa betul terbuat dari kayu koka? Sekarang kan banyak orang gaji tidak. Tapi pertanyaan Bapak ini penting, bahwa yang mengatakan perahunya itu terdampar di tempat itu salah satu penafsiran, salah satu interpretasi. Tapi bahwa itulah penafsiran satu-satunya, enggak. Karena banyak versi tentang di mana kapalnya itu. Tentang Gapatan, Gerakan Fajar Nusantara. Dalam penyimpangan keimanan ideologi, Gapatan perlu dikutuk. Apakah ini dapat begitu? Dapat begitu menurut Pak Ustadz? Ya, Gapatan itu dikutuk. Kenapa? Dia mengakui ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Namanya Abdus Salam. Dulu namanya Abdus Salam. Pergi dia bersemedi di atas bukit di Bogor, dapat wahyu, dirubahnya namanya menjadi Ahmad Musaddiqul lima baina yadayhi minal kitab. Nah, dibuatnya namanya Ahmad Musaddiq. Dia memangnya pernah belajar agama, dia pemain tenis. Tak gimana ceritanya Jibril bisa nyasar ke dia. Jibril setan itu yang datang kepada Ahmad Musaddiq. Yang orang kalau sesat itu kriterianya apa Pak Ustaz? Kriteria pertama aliran sesat keluar dari rukun iman. Itu dia keluar dari rukun iman. Dia bilang Nabi setelah Nabi Muhammad ada Ahmad Musaddiq. Dia bilang wahyu tetap turun setelah itu. Inilah kesesatan Ahmad Musaddiq. Salah satu penyebab kenapa banyak pengikutnya, seks bebas. Mereka di Kalimantan itu tinggal di barak, tinggal satu rumah, tidak pakai kamar, malam mati lampu, macam-macam kerja mereka. Makanya belakangan yang ditangkap itu banyak bayi-bayi lahir umur 6 bulan 5 bulan. Dari mana itu? Seks bebas. Katanya semua pengikut Ahmad Musaddiq ini suci, maka tidak perlu lagi akad nikah. Jadi aliran sesat ini UUE, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita, seks bebas. Syiah juga seks bebas, nikah kontrak.
Ini pokoknya mudah saja mengenali aliran sesat ini. Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita. Maka anak-anak kita dikuatkan keyakinannya. Bagaimana niat dan sikap berani konkret beliau menata kehidupan yang lebih baik, pindah ke Kalimantan? Apakah ini baik Pak Ustaz? Dokter, hidup sudah mapan, PNS rela menjual rumahnya untuk bergabung dengan Ahmad Mossadegh. Ini di luar kewarasan. Dokter cerdas, sudah PNS, menjual rumah, ingin bergabung dengan Gapattar ke Kalimantan. Yang sampai di sana cuman bercocok tanam, yang tanahnya gambut, tidak subur. Ini orang gila. Kenapa orang bisa mau? Ada unsur magic, sihir, jin, setan, hantu. Makanya yang sudah balik dari sana itu diruqyah lagi baru dia sadar. Jadi dimanapun kelompok aliran sesat itu pasti disupport oleh duit Amerika, kekuatan Israel, jin dan setan. Itu sudah sepaket. Makanya kalau ada kristenisasi pakai jin juga, dikasih minum air suci, holy water. Setelah minum lupa syahadat, lupa Quran, lupa mak, lupa ibu. Makanya kalau ada yang dilarikan Kristen, dilarikan Gapattar, itu diruqyah dulu. Sudah saya bacakan ayat kursi, kenapa setannya tak lari Pak? Kadang kita yang membacakan itu pun 11-12 sama setan. Maka setannya tak lari. Bacakanlah ke orang-orang yang lebih soleh. Kalau kita yang bacakan, setan tak lari. Malah setan yang ngomong, masa sesama setan musir? Apakah introspeksi dan berbenah diri bagi keluarga, masyarakat, pemerintah dapat dijadikan kunci solusi Gapattar? Ada 3. Pemerintah, ulama, masyarakat. Pemerintah mendengarkan masukan dari Majelis Ulama, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Hizbut Tahrir, FPI. Ormas-ormas ini mengasih masukan. Barulah pemerintah membuatkan payung hukumnya, baru orang bisa ditindak. Karena kalau tak ada payung hukum tak bisa ditindak. Kesbang harus melarang izinnya. Ulama harus ngerti yang dibahas itu yang aktual. Jangan orang sibuk Gapattar, yang dikaji masalah air suci mensucikan. Tak nyambung. Makanya kemarin seminar saya dengan Ketua MUI di Dumai, yang kami bahas itu tentang aliran sesat Gapattar. Ini yang ketiga, orang tua harus paham. Jangan anaknya dikasih mobil, dikasih kunci, dikasih duit, dibelikan HP. Masalah kau sesat terserahlah nak. Harus ditanya, kok nggak sholat? Kapan kita terakhir nanya anak kita, kok nggak sholat? Ini kok anak ibu kok nggak sholat? Itu sholat urusan masing-masing lah. Rupanya dia udah ikut Gapattar. Orang kalau udah ikut Gapattar sholat tak wajib, karena sholat itu hanya untuk orang Arab. Orang Indonesia tak perlu sholat. Nabinya Nabi Ahmad Mossadegh, pejam-pejam mata selesai. Ini rusak. Orang tua mesti peduli, harus kontrol. Apakah Rasulullah mempunyai wirid tertentu yang dibaca setelah sholat? Ya, Al-Azkar ba'da sholat. Ketik di internet Al-Azkar ba'da sholat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La ilaha illallah, la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta salam wa minka salam. La anta subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Ayat kursi. Disusun zikir-zikir setelah sholat. Siapa yang menyusunnya? Imam An-Nawawi. Dikumpulnya hadis-hadis. Apakah ada hadis yang menerangkan cara yang demikian? Ya, hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, saya mendengar sahabat Nabi berzikir jahar setelah salat. Hadis riwayat Muslim. Sudah saya tulis di buku 77 tanya jawab salat. Tengok, dalam buku 37 masalah populer tentang masalah zikir jahar sesudah salat. Ada juga yang menggunakan tasbih untuk menghitung. Apakah cara demikian diperbolehkan? Abu Hurairah membuat simpulan tali sebanyak 1000 simpul. Ini tali disimpulnya 1000.
1000 simpul. Sebelum dia tidur malam, maka dia petik 1000 simpul tadi. Panjang kali 1000. Subhanallah, subhanallah, subhan. Jadi kalau ada bapak punya tasbih 100, itu belum ada apa-apanya, beli 10 lagi. 1000. Jadi kalau ada orang mengatakan berzikir pakai tasbih bid'ah, Abu Hurairah masuk neraka. Sahabat-sahabat Nabi dulu buat zikir 1000. Kenapa pakai simpul? Karena waktu itu belum ada alat melubangi batu. Sekarang sudah ada pabrik tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kan alat hitung. Ini orang yang membid'ahkan tasbih. Baca balik. 4. Apakah kita boleh berdoa dengan menggoyangkan badan? Tengok goyangnya. Ada bukan? Kalau dia bergoyang, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir, tanpa ada irama tertentu, hanya spontanitas saja. Sahabat itu kalau berzikir, mereka seperti pohon korma yang ditiup angin. Sahabat itu saking khusyuknya seperti pohon korma yang ditiup angin. Macam mana pohon korma ditiup angin? Tapi bukan diatur, spontan, saking khusyuknya di dalam berdoa. Yang tak boleh itu diatur. Rabbana atina, tidak boleh. Tapi kalau spontan, tak masalah. Apakah Rasulullah kita berdoa juga menadahkan kedua tangannya? Apakah ada dasarnya apabila seorang habis berdoa kemudian mengusapkan? Kata Imam Nawawi, hadis-hadis tentang Nabi mengangkat tangan itu mutawatir. Kalau satu orang periwayatnya ghalib, kalau 2 orang aziz, kalau 3 orang masyhur, kalau 4 orang lebih mutawatir. Contoh hadis mutawatir lafzi adalah berdoa mengangkat tangan. Lalu apa dalilnya? Subhanallah wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. La yaruddahuma hatta yamsah bihima wajhahu. Kalau Nabi selesai berdoa, dia tidak menurunkan tangannya sampai dia mengusap wajahnya. Hadis riwayat Tirmizi, statusnya hadisun hasan, sahih, hasan, dhaif, maudhu. Sudah saya tulis putus kaji 37 masalah populer tentang berdoa mengangkat tangan, tentang mengusap ke wajah. Kata Imam San'ani dalam Subulus Salam, orang yang berdoa itu turun barokah. Turun barokah, maka barokah itu yang dia usapkan ke wajahnya. Hadisnya hadis hasan, sahih, hasan, dhaif, maudhu. Bagaimana cara sholat syukrul wudu dan pelaksanaannya? Tak ada sholat syukrul wudu, sholat sunat wudu. Dalilnya Nabi memanggil Bilal, Bilal, tahan sini. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sandalmu dalam surga. Aku dengar suara gesekan sandalmu dalam surga. Apa amalmu? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan sholat sunat wudu setelah sholat setelah wudu. Jadi bagusnya sholat sunat wudu setelah wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillah ta'ala. Apakah ada sholat? Kapan pelaksanaannya? Al-battatah. Tak ada sholat sunat al-battatah. Yang ada sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu sholat sunat yang tidak disebabkan suatu amalan. Kalau disebabkan wudu, sholat sunat wudu. Kalau disebabkan waktu, sholat sunat duha, sholat sunat tahajud. Adapun sholat sunat di luar itu namanya sholat sunat mutlak, bukan sholat sunat al-battatah. Sholat sunat mutlak. Apa itu khusyuk menurut Islam? Dan di dalam sholat kadang khusyuk, kadang tidak. Apakah sah sholat kita? Apakah Pak Ustadz khusyuk dalam sholat? Khusyuk itu istihdarul qalbi, hatinya hadir. Itu mana khusyuk? Khusyuk itu istihdarul qalbi, hatinya hadir.
Bukan jasadnya di sini, hatinya di mall SKA. Jasadnya di sini, hatinya di rumah. Dia di sini. Istihdarul qalbi, menghadirkan hati. Maka 5 langkahnya. Yang pertama, dari mulai menyambut azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan itu adalah panggilan Allah hari kiamat. Maka hadirkan hati. Sambut azan. Lalu kemudian ketika mengambil wudu, sudah mulai khusyuk waktu wudu. Kumur-kumur, 2 keluar dosa dari mulut, keluar dosa hidung, mulai perenungan. Yang ketiga, connect antara mulut dengan hati. Makanya sholat tak bisa diam. Tahap dari ucap, connect. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah wa wada'na. Connect antara mulut dengan hati. Ketika dia sudah mulai tak connect. Ketika dia mulai agak connect kembali. Ketika dia mulai connect, macam orang meniti. Di sawah dicip macam meniti. Agak jatuh ke kanan, naik lagi. Jatuh ke kiri, naik lagi. Jangan sampai jatuh lari masuk kolam nangkap ikan. Begitulah selanjutnya sholat. Yang keempat, memahami bacaan. Saya tidak menyuruh ibu bapak menghafal terjemah, bukan. Wadduha, demi waktu duha. Wallaili idza saja, ketika malam datang menutup, bukan itu maksudnya. Paling tidak paham dia bacaan. Yang kelima, memohon perlindungan kepada Allah. Makanya sebelum sholat itu, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jangan disibukkan dengan HP. HP mati total. Dan ada getar pun jangan. Karena kalau getar, tetap tegang. Tak ada getar, mati total. Nabi melarang dari tempat wudu. Dari tempat wudu ke masjid, Nabi melarang tasbih. Nabi melarang, jangan kita Nabi. Kenapa? Tasbih itu dapat melalaikan hati. Hati terus dijaga. Setiap langkah dijaga. Allah, jangan dekat dengan orang yang kira-kira dia ngobrol dengan kita. Nanti kita duduk, habis itu disenggol miskin. Udah rusak. Apakah khusyuk itu hilang kesadaran? Ini banyak orang mengatakan kalau sudah khusyuk hilang kesadaran. Bohong. Sahabat Nabi tidak hilang kesadarannya ketika khusyuk. Mereka tetap sadar waktu Nabi buka sendal. Allahu Akbar. Nabi buka sendal waktu sholat. Mereka melihat Nabi buka sendal dan mereka membuka sendalnya semua. Ketika Nabi sedang sakit, imamnya Abu Bakar, mereka jadi makmum. Mereka sadar saat Nabi datang, mereka tepuk tangan. Mau ngasih tahu Abu Bakar, hai Abu Bakar, Nabi datang. Artinya mereka sadar. Nabi pun sadar ketika sholat saat cucunya naik ke tengkuk. Jadi kalau ada orang bilang kita kalau khusyuk itu hilang kesadaran, putui marifat. Tak betul. Di saat kita mau sujud, lutut dulu apa tangan dulu? Lutut dulu. Semua mayoritas mazhab lutut dulu. Ustaz kami ngajarkan tangan dulu. Dia baca kitab Sifat Salat Nabi Albani. Sifat Salat Nabi Albani mengatakan tangan dulu. Mayoritas ulama lutut dulu. Syekh Ibnu Utsaimin lutut dulu. Syekh Abdul Aziz bin Baz mufti Saudi Arabia lutut dulu. Mazhab Syafi'i lutut dulu. Hanya 2 saja, lutut dulu atau tangan dulu. Asal jangan kening dulu. Doa apa yang baik saat dibaca ruku dan sujud? Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Tak pakai wa bihamdih. 1. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. 2. Subuhun qudus rabbul malaikati war ruh. 3. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma rabbighfirli. 4. Allahumma ja'al fi sam'i nura fi qalbi nura fi sam'i fi qalbi nura. Allahumma ja'al fi qalbi nura fi sam'i nura fi basari nura an yamini nura an yasari nura min amami nura min fawqi nura wa min fawqi nura min tahti nura waj'al nura. Sudah saya tuliskan doa-doa ini, sudah diuploadkan ke internet. Bapak ibu adik-adik tinggal download gratis. 7 tanya jawab salat, cetak print gratis. 5 menit dapat HP Android. Kalau 5 menit tak dapat berarti tak ada pulsa. Apa betul Allah suka hitungan yang ganjil-ganjil? Hadis, innallaha watirun yuhibbul witra. Allah maha ganjil, dia suka pada yang ganjil-ganjil. Maka yang sudah berbini 2 tambah 1 lagi, 3.
Jaga kesehatan Pak Ustaz, banyak makan biar sehat. Definisi terbaru dari PBB. Ini saya bacakan ya. Saya tak terpancing, tapi karena dipancing. Definisi terbaru dari PBB tentang sehat dan sakit, orang kurus sehat, orang gemuk sakit. Jadi bukan masalah kurus, yang penting sehat. Itu sehat. Bapak gemuk sehat, alhamdulillah. Kurus sehat, alhamdulillah. Nah, jadi mengatakan banyak makan biar gemuk tak bagus, tapi kata dia banyak makan biar sehat. Saya alhamdulillah sampai hari ini sehat. Belum. Tolong Pak Ustadz terangkan silsilah Nabi Muhammad sampai ke Habib dan Habaib, Habib. Jadi Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali. Jadi Husain itu punya ayah namanya Ali. Husain itu punya anak, dibuatnya namanya nama ayahnya Ali. Tapi karena Ali ini banyak ibadah, maka dia bergelar Zainal Abidin. Zainal Abidin. Dia punya anak lagi namanya Baqir. Punya anak lagi namanya Ja'far Shadiq. Cucu cicit mereka ini karena orang sayang pada mereka, orang yang tersayang itu dipanggil Habib. Jadi kalau ada nanti orang mengaku Habib, pertanyaan pertama, mohon maaf ya Habib ya, boleh saya tengok silsilahnya? Karena biasanya mereka menjaga silsilah. Silsilah itu diakui hanya dari pihak bapak, dari pihak ibu tidak. Karena kalau cerita Habib, Imam Syafi'i itu emaknya keturunan Nabi, tapi ayahnya tidak. Ayahnya nasabnya sampai kepada Hashim, dia Bani Hashim. Tapi emaknya itu cucu cicit Husain, cucu cicit Hasan. Jadi cucu cicit mereka ini itu yang disebut dengan Al-Habib Rizik, ketua FPI, Al-Habib Fulan, termasuklah Sultan Siak itu keturunan dari Fatimah. Makanya namanya dipanggil Syarif. Kalau perempuan Syarifah, artinya mulia. Sultan Syarif Qasim. Loh, kok bisa orang Melayu keturunan Nabi? Anak Raja Siak itu perempuan, datang dari Jazirah Arab sana, keturunan Hasan Hussein, menikahlah dengan anak. Begitu juga dengan Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hasan Al-Bolkiah, itu nasabnya sampai kepada Fatimah. Kok bisa begitu? Anak Sultan Brunei perempuan nikah dengan ulama. Mereka inilah. Hanya saja kalau dia tidak ulama, biasanya tidak dipanggil Habib. Tapi kalau dia ulama, itu dipanggil dengan Habib. Jamak dari Habib itu Habaib. Yang terhormat para Habaib. Mereka kita hormati kenapa? Karena ilmunya, karena akhlaknya. Makanya sahabat-sahabat Nabi dulu mencium tangan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dicium tangannya karena kedekatan nasabnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak fanatik buta, karena Nabi sendiri mengatakan, "Lau Fatimah binti Muhammad saraqat, laqata'tu yadaha." Kalau anak kandungku mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Jadi tidak mengajarkan fanatik buta. Saya menghormati habaib karena ilmunya, karena akhlaknya, karena istiqamahnya, karena dia mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya di Sukakarya Panam. Waktu Maulid kemarin saya lihat Ustaz sangat semangat memberi ceramah bersama habaib dan FPI di Masjid Muhsinin. Saya suka, semua Ustaz juga suka dengan Habib. Bukan habaib, habaib B. Habaib jamak dari Habib. Kalau satu orang Habib, kalau banyak habaib. Saya tak fanatik pada mazhab tertentu. Selama dia benar, tidak fanatik pada mazhab Syafi'i, tidak fanatik pada mazhab habaib. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat pada satu masalah, farudduhu ila Allah, balikkan kepada Allah, tengok Quran, tengok hadis. Kenapa kita memuliakan keturunan Nabi? Karena Nabi menyuruh. Nabi mengatakan nih, innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah.
Hasan dan Husain pemimpin keturunan penghuni surga? Karena amalnya, bukan karena nasab. Nasab itu nomor 2. Yang pertama karena amal, karena ilmu dan lain sebagainya. Kenapa Syiah selalu memperingati hari Ghadir Khum? Hari Ghadir Khum 18 Zulhijjah. Karena mereka percaya pada hari itu Nabi mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti. Nanti kalau aku mati, Ali lah penggantiku. Maka sejak hari itu mereka mengangkat Ali, dan Abu Bakar, Umar itu perampok yang merampok kekuasaan Ali. Semua sahabat Nabi yang mendukung Abu Bakar dan Umar, maka mereka kafir. Itulah maka peringatan Ghadir Khum. Inilah kenapa diperingati tiap tahun. Hari Ghadir Khum, hari mengkafirkan seluruh sahabat Nabi dan umat Islam. Ini pernyataan batil dari Syiah. Karena tidak ada secara nas Nabi mengangkat Ali bin Abi Thalib. Ini perlu diluruskan. Nabi hanya mengatakan, "Man kuntu maulahu fa Ali maulahu." Siapa yang dia berwala, siapa yang dia cinta kepada aku, maka cintailah Ali. Bukan dia mengatakan setelah aku meninggal Ali. Ini perbuatan Syiah yang luar biasa, mengkafirkan sahabat-sahabatnya. 2. Salat Jumat Pak Ustaz. Salat dulu apa khutbah dulu? Kenapa di surah ke-6 2 Al-Jumu'ah ayat ke-11, di saat Nabi berkhutbah, mereka melihat pedagang permainan mereka menuju kepadanya. Berarti setelah Nabi sholat, habis itu baru khutbah. Tolong jelaskan ayat ini. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu. Ketika mereka melihat ada onta datang bawa dagangan, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Mereka meninggalkanmu dalam keadaan tegak. Nabi sedang khutbah, lalu ditinggalkan oleh orang yang imannya tipis itu. Mereka lebih tinggi. Tidak ada ayat itu bercerita tentang sholat dulu baru khutbah. Ini datang dari mana pemahamannya nih? Sholat Jumat itu tidak pernah ditinggalkan Nabi dan sahabat, kecuali sholat Jumat itu seumur hidup sekali. Baru bisa ada keraguan. Begitu sampai di Madinah, saya ceritakan tentang sholat Jumat. Nabi sampai di Quba hari Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Hari Jumat, itulah sholat Jumat pertama di kampung Salim Bani Auf. Coba hitung, kalau 1 tahun ada 51 kali sholat Jumat, selama 10 tahun berarti Nabi sholat Jumat sebanyak 500 kali. 500 kali sholat Jumat, dan dia sholat itu setelah khutbah. Tiba-tiba ada yang meragukan. 500 kali Nabi sholat Jumat. Hadisnya mutawatir. Ini dia salah pak. Bisa jadi salah baca terjemah, atau ada orang yang membisikkan dari kelompok Syiah di internet. Wallahu a'lam. Tapi pertanyaan ini penting. Pertanyaan bapak ini penting, karena kalau ada keraguan-keraguan yang dapat dari medsos yang diposting, mesti dijelaskan. Ayat itu tidak bercerita tentang sholat dulu baru khutbah. Ayat itu bercerita ketika Nabi sedang khutbah, lalu orang Quraisy melihat ada barang dagangan, lontang-lonteng. Itu kalau ada barang dagangan datang, pasukan onta, kabilah dagang datang, itu pakai lonceng-lonceng. Akhirnya mereka pergi. Yang mendengar khutbah Jumat tinggal 14 orang. Itu cerita ayat itu. Wa idza ra'au tijaratan, kalau mereka melihat perdagangan, aw lahwanin, kalau mereka melihat ada hiburan-hiburan, lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Mereka pergi meninggalkan engkau tegak berdiri. Tapi Nabi tetap khutbah. Selesai khutbah baru Nabi sholat. Jadi ayat itu tidak bercerita tentang khutbah, sholat dulu baru khutbah. Dan perlu dipahami, Nabi sholat Jumat selama 10 tahun di Al-Madinah Al-Munawwarah, tidak pernah merubah sholat dulu baru khutbah. Khutbah dulu baru sholat. Wallahu a'lam. Itulah yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.